Halo, selamat datang di kuliah pengganti ini. Jadi saya berhalangan, makanya saya buat video ini. Hari ini kita membahas tentang maksimum dan minimum. Ya. Oke, apa arti dari maksimum dan minimum? Kita berikan definisinya. Kita diberikan sebuah fungsi, kita katakan bahwa fungsi tersebut di titik x0, ya. Jadi nilai f di titik x0 kita sebut sebagai nilai maksimum pada suatu selang i. Kapan? Ya, cukup masuk akal kalau dibandingkan dengan nilai fungsi tersebut di semua titik yang lain pada i, dia masih lebih besar atau sama dengan, ya. Jadi si nilai fx0 ini kalau kita dibandingkan dengan fx yang lain, asalkan x-nya kita ambil dari i, dia masih lebih besar atau sama dengan. Nah, dengan cara serupa kita bisa definisikan nilai minimum. Kira-kira apa sebagai penggantinya di sini? Kalau maksimum dia nilainya lebih besar dari semua nilai fungsi di titik yang lain, maka nilai minimum ya masuk akal, dia nilainya lebih kecil dibanding semua nilai f di titik yang lain. Jadi kalau kita bandingkan nilai fx untuk semua x di i, mereka masih lebih besar atau sama dengan si fx0 ini. Nah, kalau kita lihat secara visual, ini adalah nilai maksimumnya, ya. Fx0 adalah nilai maksimum pada selang A sampai B ini. Kemudian fx1 merupakan nilai minimum. Nah, si x0 dan x1-nya sendiri kita katakan bahwa f mencapai nilai maksimum pada titik x0, kemudian f mencapai nilai minimum pada titik x1. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang nilai maksimum dan minimum ini, pertama kali kita harus pertanyakan apakah si nilai maksimum dan minimum ini pasti selalu ada gitu? Apakah dijamin eksistensinya? Oke, kita coba lihat situasi di mana misalnya kalau kita bekerja dengan suatu selang yang tidak terbatas. Nah, kita lihat, ini misalkan bagian ininya dia membesar terus dan bagian sininya dia mengecil terus, ya. Nah, karena dia membesar terus, berarti nggak ada dong x0 yang membuat nilai fx0-nya itu lebih besar dari semua fx yang lain. Kenapa? Karena setiap kali kita mengajukan sebuah x2 misalkan, ya, yang kita akan ajukan dia sebagai titik yang membuat fungsinya mencapai nilai maksimum, kita bisa selalu temukan titik yang lain yang nilainya lebih besar dari fx0. Terbukti dari si bagian grafiknya itu berada di atas si titik ini, ya. Jadi titik ini lebih tinggi dari titik tersebut. Ini menunjukkan bahwa x2 bukan merupakan titik yang membuat f mencapai nilai maksimum, atau fx2 bukan nilai maksimum, tapi f dari x3 ini misalkan bukan maksimum juga. Nah, karena kita selalu bisa mendapatkan titik yang lain yang membuat nilai fungsinya lebih besar, maka dalam situasi ini si fungsi tidak mempunyai nilai maksimum. Argumen yang serupa bisa kita terapkan ke sini. Karena ini terus menurun tanpa henti, setiap kali kita ingin mengajukan nilai minimum, akan kita selalu temukan titik yang lain yang nilainya lebih kecil dari apapun yang kita ajukan. Dengan demikian, dalam situasi ini pun fungsinya tidak memiliki nilai minimum. Jadi, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa tidak semua fungsi memiliki nilai maksimum atau nilai minimum. Oke. Kita lihat situasi apa lagi yang membuat kita tidak bisa mengatakan bahwa fungsi tersebut punya nilai maksimum atau minimum.
Misalnya, mungkin kita berpikir, oh ini yang membuat maksimum dan minimumnya tidak ada adalah karena kita mengizinkan si daerah definisi dari fungsi atau scope yang kita tinjau itu pada suatu selang yang tak berhingga. Ya. Oke, kita coba restrict. Bagaimana kalau kita batasi si selangnya itu hanya pada selang yang terbatas saja. Oke, misalkan selangnya dari sini sampai sini, misalkan A sampai B sini. Nah. Oke. Nah, gimana kalau misalkan gambar grafiknya seperti ini? Jadi, tepat di titik X sama dengan B ini, si garis X sama dengan B-nya ini dia merupakan asimtot tegak dari si grafik. Ya. Oke. Dengan cara yang serupa, misalkan di sini ini asimtot tegak juga dan ini menurun misalkan sini. Ya. Maka serupa dengan yang tadi, ya, kita lihat bahwa kita nggak punya nilai maksimum, ya, karena setiap kali kita mengajukan suatu titik untuk memberikan nilai maksimum, kita bisa selalu temukan titik yang lain yang lebih dekat ke B yang nilainya lebih tinggi, dan itu selalu bisa kita lakukan. Karena sifat bilangan real, sedekat apapun kita punya suatu titik ke B, masih ada titik yang lain yang berada di antara titik tersebut dan B. Sehingga akibatnya akan selalu ada titik yang lain yang memberikan nilai yang lebih besar. Sehingga dalam situasi ini pun fungsi ini nggak punya nilai maksimum. Serupa dengan tadi, ini juga tidak punya nilai minimum. Oke, jadi kita sudah melihat bahwa tadi kalau misalkan fungsinya kita berbolehkan daerah definisinya pada selang yang tak terbatas, maka ada kemungkinan fungsinya tidak memiliki maksimum atau minimum. Kemudian juga kita lihat bahwa kalau kita batasi, ya, kalau kita batasi seperti ini, karena kita kan curiga tadi si fungsi tadi nggak mempunyai maksimum minimum, mungkin karena selangnya yang tidak terbatas. Ternyata kalau selangnya terbatas pun kita masih punya suatu situasi di mana fungsinya nggak punya maksimum dan minimum. Oke, kira-kira ini apa yang menjadi penyebabnya di sini? Yang mungkin bisa kita remedy, yang mungkin bisa kita sembuhkan, sehingga fungsi yang kita miliki ini mempunyai maksimum dan minimum. Oke, mungkin Anda bilang, oh ini mungkin karena si fungsinya tersebut kita perbolehkan pada suatu selang yang terbuka. Ya, bagaimana kalau kita buat fungsinya pada selang yang tertutup? Jadi kita nggak memperbolehkan seperti ini. Si fungsinya didefinisikan pada dari mulai A sampai B, termasuk di A dan B-nya dia harus punya nilai. Kan barusan karena dia asimtotik, punya asimtot tegak di X sama dengan B dan di X sama dengan A, FA dan FB-nya nggak punya nilai. Oke, kita coba lihat apakah kalau kita punya sebuah fungsi pada suatu selang yang tertutup, apakah selalu fungsi tersebut mempunyai maksimum atau minimum? Nah, kalau misalkan di sini katakanlah kita buat bolong ini, ya. Oke. Kemudian di X1 itu nilainya alih-alih di situ kita berikan di sini. Oke. Maka gimana, fungsi ini punya minimum enggak? Ya. Nah, karena ininya bolong, maka setiap kali kita mencoba mengajukan sebuah titik untuk menjadi nilai minimum, misalkan titik di sebelah sini, ya. Oke. Kita bisa selalu temukan titik yang lain di antara titik tersebut dan X1 sehingga posisinya berada lebih rendah dari titik yang sebelumnya. Dan itu bisa kita lakukan terus menerus. Sehingga dalam situasi seperti ini, si fungsinya nggak punya nilai minimum juga.
Ya, artinya minimum enggak dijamin. Kebetulan maksimumnya ada, ya, tetap si fx0 ini. Akan tapi ini menunjukkan bahwa ada salah satu nilai ekstrem, yaitu nilai minimum yang tidak dijamin keberadaannya, meskipun kita bekerja pada suatu selang yang tertutup. Nah, ini terjadi kenapa? Ini terjadi karena kita memperbolehkan adanya lubang semacam ini. Mungkin kita berpikir bahwa kalau saja si fungsinya itu nggak ada lubangnya, atau juga nggak ada gapnya, coba kita lihat kalau kita memperbolehkan ada gap, maka seperti apa? Misalkan ada gap di sebelah sini, yang ini kosong, gitu misalkan, yang ini dia ke sini. Oke, maka di gambar ini ada nilai maksimumnya nggak? Nggak ada juga, ya, karena kita selalu bisa membuat titik yang semakin mendekati titik ini, tapi nggak pernah betulan nyampe ke titik tersebut, sehingga nilai maksimumnya nggak ada, ya, karena ini bukan bagian dari grafiknya. Ini tidak ada nilai maksimum dan ini tidak ada nilai minimum. Nah, fitur apa yang tidak dimiliki oleh fungsi ini sehingga ada loncatan seperti ini dan ada lubang, ya. Ingat, fungsi yang tidak punya properti seperti ini itu apa? Fungsi yang kontinu, ya. Jadi langkah berikutnya adalah kita berpikir bahwa mungkin kalau fungsinya itu kita batasi pada fungsi yang kontinu dan fungsinya tersebut kita definisikan pada selang yang terbatas, maka fungsinya dijamin punya nilai maksimum dan minimum. Dan memang seperti itulah, ya. Jadi kita punya suatu teorema yang bilang bahwa kalau f-nya kontinu pada selang tertutup dan terbatas gini, maka f punya maksimum dan minimum. Nah, jadi eksistensi maksimum dan minimum itu penting. Jadi terlebih dahulu sebelum kita bilang apa nilai maksimum dari sebuah fungsi, apa nilai minimum sebuah fungsi, kita tanyakan hal yang lebih fundamental, yaitu ada nggak nilai maksimum dan minimumnya, ya. Nah, dari eksperimen yang kita lihat tadi, kita bisa melihat, ya, bahwa kalau fungsinya kontinu pada selang tertutup AB, maka f punya maksimum dan minimum secara sekaligus. Ya, kita tidak membuktikan secara formal, tapi bagi Anda yang tertarik, Anda bisa lihat cari bukti formalnya di buku teks, ya. Nah, karena itulah maka peranan fungsi yang kontinu itu sangat penting, karena dengan asumsi fungsi kontinu dan pada selang yang terbatas, kita bisa mengetahui dengan pasti fungsi tersebut mempunyai nilai maksimum dan minimum. Makanya pada aplikasi atau terapan-terapan optimisasi di real life, kita selalu mengasumsikan fungsinya berperilaku dengan baik, diantaranya adalah fungsinya kontinu, ya. Kenapa? Agar ada maksimum dan minimumnya. Kan kita tertarik untuk mencari maksimum minimum, memaksimumkan keuntungan, meminimumkan kerugian, ya, memaksimumkan penghasilan, dan banyak hal lainnya yang kita tertarik untuk memaksimumkan atau meminimumkannya. Oke, jadi ini hasil pertama yang sangat penting. Anda harus mengingatnya, dan juga Anda harus perhatikan syaratnya, ya, karena ada suatu situasi di mana syaratnya tidak dipenuhi, maka kita nggak bisa menjamin fungsinya punya maksimum dan minimum. Jadi agar dia punya maksimum dan minimum, maka syaratnya adalah dia harus kontinu dan pada selang yang tertutup. Oke, itu yang harus kita miliki. Oke, nanti berikutnya setelah kita mengetahui eksistensi dari maksimum dan minimum, pertanyaan yang lebih lanjut adalah
bagaimana kita bisa mengenali kapan maksimum dan minimum ini terjadi. Ya, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah yang satu ini. Oke, mari kita lanjutkan. Kita lihat dua contoh berikut. Keduanya merupakan contoh dari suatu fungsi yang kontinu, dia nyambung, nggak ada lubang, nggak ada gap, nggak ada asimtot, ya. Yang kontinu pada suatu selang yang tertutup, pada selang AB, ujung-ujungnya masuk. Ya. Nah, kalau kita lihat secara visual, maka dengan mudah kita mengenali di mana terjadinya nilai maksimum dan di mana terjadinya nilai minimum. Oke, kalau kita lihat gambar yang ini, kapan mencapai nilai maksimum? Atau titik yang mana yang merupakan titik tertinggi pada grafik tersebut? Ini jelas titik tertingginya. Oh, berarti dia maksimum terjadi di titik X0 ini. Ini adalah nilai maksimumnya. Oke, dan sini ada dua terminologi ya. Fx0 adalah nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu terjadi di X0. Ya, jadi F mencapai nilai maksimum di X sama dengan X0 dengan nilai maksimum Fx0. Oke. Kemudian di mana titik terendahnya? Titik terendahnya ya cukup jelas. Ini titik terendahnya. Ya. Jadi kita bisa lihat Fx0 nilai maksimum dan FB dia nilai minimum. Oke. Sekarang kita beralih ke gambar yang ini. Ya. Di mana titik yang tertinggi pada grafik ini? Bisa mudah kita kenali juga, ya. Ini titik yang tertingginya. Oke. Katakanlah ini X1. Yang mana titik terendah pada grafik ini? Titik yang ini. Ini terjadi di X2. Ya, berarti Fx1 nilai maksimum dan Fx2 nilai minimum. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengidentifikasi ada kekhususan nggak si X0, B, X1, dan X2 ini dibanding titik-titik yang lain. Jadi tujuannya adalah kita ingin mengenali, mengkarakterisasi titik-titik macam apa saja yang mungkin memberikan nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, kita lihat di sini di titik X0 apa yang bisa kita katakan yang terjadi di sana. Ya. Oke, kita lihat bahwa di titik X0 itu si garis singgungnya gimana? Garis singgungnya mendatar. Ya. Garis singgung mendatar itu artinya gradiennya adalah 0. Kalau gradiennya sama dengan 0, maka artinya turunannya gimana? Turunannya bernilai 0. Jadi yang terjadi di sini adalah bahwa F aksen X0 sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi kita bisa memberikan suatu kualifikasi terhadap si titik X0 ini. Si titik X0 ini adalah persis titik di mana terjadinya garis singgungnya mendatar. Atau dengan kata lain, titik di mana nilai turunannya sama dengan 0. Oke. Bagaimana dengan si titik B ini? Well, mungkin yang bisa kita katakan adalah yang bisa kita katakan tentang B, si B ini adalah titik ujung selang. Ya. Jadi B titik ujung. Oke. Coba kita lihat ke gambar yang berikutnya. Apa yang bisa kita katakan tentang X1 dan X2? Ya. Oke, untuk X2 ini serupa seperti yang ini. Kita lihat bahwa di X2 juga garis singgungnya mendatar. Berarti F aksen X2 sama dengan 0 juga. Ya. Bagaimana di titik X1? Ini rada curious ya. Ini ada
semacam suatu sudut yang menajam. Dan kita sudah belajar, ya. Kalau kita punya bagian grafik yang seperti ini, di mana ada bagiannya yang menajam seperti itu, maka apa yang terjadi di X1? Di X1 dia nggak punya garis singgung, ya. Akibatnya, atau dengan kata lain, dia nggak punya turunan di X1. Jadi f aksen X1 tidak ada. Nah, bisa dibuktikan bahwa untuk fungsi yang kontinu pada selang yang tertutup, maka yang menjadi kandidat untuk bisa memberikan nilai maksimum atau nilai minimum adalah hanya ketiga jenis titik ini, yaitu titik di mana turunannya bernilai 0, titik ujung seperti si B ini, atau titik di mana turunannya nggak ada. Ya. Nah, ketiga titik itu karena mereka merupakan kandidat yang nantinya bisa memberikan nilai ekstrim, maksimum atau minimum, maka si ketiganya ini kita katakan sebagai titik kritis. Ya. Jadi titik kritis ada 3 jenis. Yang pertama adalah titik stasioner, yaitu titik di mana turunannya bernilai 0. Titik stasioner. Titik yang mana dia titik yang memenuhi f aksen X sama dengan 0. Yang kedua, titik ujung. Titik ujung selang. Oke, jadi bisa ujung selang kiri atau ujung selang yang kanan. Yang terakhir adalah yang disebut sebagai titik singular, yaitu titik di mana di tempat tersebut dia tidak punya turunan. F aksen X0 tidak ada. Mungkin lebih baik ini. Ya. Oke. Nah, bisa dibuktikan bahwa kalau kita punya fungsi yang kontinu pada selang tertutup, maka nilai maksimum dan minimumnya pastilah salah satu di antara ketiga titik ini. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi yang kontinu, kita cukup cari semua titik kandidatnya saja. Ya. Setelah kita mendapatkan semua titik kandidatnya, maka kita bisa bandingkan nilai fungsi pada semua titik yang ada di ketiga jenis ini, ya. Jadi yang tadinya kita punya tabel hingga banyaknya kandidat yang mungkin bisa memberikan nilai maksimum dan minimum, maka bisa kita peras menjadi hanya titik-titik kritis saja, ya. Kita cari titik stasionernya, titik ujung dan titik singular. Setelah kita dapatkan semuanya, maka kita bisa membandingkan nilai fungsi tersebut di titik-titik kritis ini. Setelah dibandingkan, maka kita bisa mengetahui mana yang memberikan nilai maksimum dan yang mana yang memberikan nilai minimum. Nah, untuk contohnya kita akan lihat sebentar lagi.